Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pada hari ini? Ustazah harapkan anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan pembelajaran SBDP kali ini kita akan membahas tentang gambar dan bentuk 3 dimensi. Sebelum itu ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi merupakan suatu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Gambar 3 dimensi yang baik hendaknya dapat menyampaikan pesan yang jelas kepada penikmat seni. Selanjutnya, menggambar bentuk 3 dimensi. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Objek gambar yang dibentuk biasa berupa benda mati, flora fauna, manusia, atau alam sekitar. Menggambar bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, menggambar bentuk benda kubistik. Benda kubistik adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangunan kubus atau balok, misalnya meja, kursi, lemari, dan lainnya. 2. Menggambar bentuk benda silindris. Bentuk silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder. Bisa anak ustazah lihat dari gambar tersebut, contohnya itu seperti gelas, teko, dan botol. Yang ketiga, menggambar bentuk benda bebas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda lainnya, seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, macam-macam bentuk gambar. Yang pertama, menggambar ekspresi. Yang kedua, menggambar bentuk. Yang ketiga, menggambar ilustrasi. Alat-alat untuk menggambar bentuk dapat dibedakan menurut media yang digunakan, yaitu media kering dan media basah. Media kering contohnya pensil, krayon, spidol, dan drawing pen. Sedangkan media basah cat air, cat poster atau cat plakat, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Selanjutnya, dalam menggambar 3 dimensi diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proporsi. Proporsi dalam menggambar bentuk adalah adanya perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Contohnya itu gambar cangkir dengan gambar teko, tentu lebih besar teko daripada cangkir. 2. Komposisi. Komposisi dalam menggambar diartikan sebagai susunan atau letak objek gambar. Letak objek satu gambar dengan objek gambar lain hendaknya tidak berjauhan sehingga tidak tampak bersih. Bila gambar objek disusun menyatu akan tampak indah. Ketiga, perspektif adalah menggambar sesuai dengan kesan pandangan mata. Benda akan mengecil, menyempit, memendek, dan kabur bila menjauhi mata, seperti gambar pohon tersebut. Selanjutnya, bayang-bayang. Benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu jatuh dari benda yang terkena cahaya. Selanjutnya, prinsip dalam menggambar 3 dimensi yaitu gelap terang. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Di antara bagian terang dan bagian gelap terdapat bagian yang tidak gelap atau terang. Hari ini kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang telah ustazah jelaskan agar bermanfaat bagi anak ustazah. Selanjutnya silakan kerjakan tugas pada LKS tema 4 halaman 95 bagian objektif 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.